sumber pengharapan kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, Tuhan. Tuhan, malam hari ini, mari saudaraku semua yang hadir, kita nggak jadi penonton, kita semua mau berdoa bersama-sama. Kita mau benar-benar mengalami yang namanya terobosan dalam hidup kita. Oh Tuhan, kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menghampiri Dia dengan segenap hati, dengan hati yang haus, hati yang lapar, maka Tuhan akan menghampiri kita. Sekalipun kita ada di tempat yang berbeda, sekalipun mungkin kita dibatasi dengan Zoom seperti ini, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dia bisa datang menghampiri kita karena Dia Allah yang hidup. Dia sudah menyerahkan segala-galanya, bahkan Dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Dan Dia mau setiap kita semakin dekat dengan Tuhan, setiap kita semakin mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita semakin mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Mari saudara, saat ini mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami sakit penyakit, mungkin saudara sedang mengalami iman yang goyah, sedang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Engkau mungkin merasakan sepertinya gak ada gairah secara rohani. Engkau sepertinya gak ada sukacita, gak ada kemenangan. Malam hari ini saudara berdoa supaya sungguh Tuhan melawat hidup kita. Saya minta nanti Stefan sekali lagi angkat refnya ini dengan lebih lambat. Pujian ini satu-satunya Engkau yang kuandalkan. Kita semua angkat pujian ini, saudara. Angkat pujian ini sama-sama. Biarkan dia menjadi satu-satunya saat ini dalam hidup kita. Mari angkat pujian ini. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber pengharapan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, malam hari ini kami sungguh percaya Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan membangkitkan kami kembali. Engkau akan membuat kami menjadi kuat. Sehingga kami bisa menjalani hari-hari hidup kami ke depan dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Itu sebabnya Tuhan, tolong Tuhan, biar kami punya hati yang terus percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau kami datang kepada Tuhan, Tuhan selalu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Kami siap dengan firman-Mu, seberapapun kami yang hadir, biar Roh Kudus mencengkram, menjamah setiap pikiran hati kami. Kalau ada segala pikiran, perasaan yang
bukan dari Tuhan, yang menghalangi untuk kami mengalami hadirat Tuhan dan kuasa firman. Kami menolaknya semua di dalam nama Yesus. Sebentar firman-Mu boleh di-share-kan, biar kami semua boleh mengalami yang namanya dibangkitkan dan dipulihkan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan boleh berkata, amin, 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 amin. Shalom semua. Shalom buat yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan ya, bisa bersama-sama kumpul hari ini. Ya, kita percaya bahwa sebentar, saya mau ini kan dulu. Oke, ya. Selamat malam sekali lagi ya semua. Nah, saudara, hari ini saya ingin bicara tetap ya tentang masalah iman ya. Karena kalau bicara doa, ini kan kita momennya momen doa ya. Siapa yang di sini senang dengan kata doa? Ya. Nah, masalahnya kita mesti ngerti bahwa doa itu sebenarnya punya kuasa yang sangat luar biasa. Amin. Makanya iblis itu paling takut kalau anak-anak Tuhan itu berdoa dengan luar biasa. Nah, kita sudah belajar ini untuk teman-teman yang baru hadir, mungkin nggak mengikuti dari sebelum-sebelumnya, bahwa ya, doa itu harus disertai dengan iman yang kuat. Katakan bersama-sama, iman yang kuat. Hati-hati, doa itu bukan sekedar mengutarakan problem kita, bukan sekedar mengutarakan apa yang jadi kebutuhan kita, ya. Tapi doa itu bicara tentang bagaimana kita menarik kuasa Tuhan datang dalam hidup kita. Kadang-kadang masalahnya mungkin Tuhan belum selesaikan, tapi dia datangkan, dia berikan kuasa, berikan pengertian, sehingga kita tuh bisa melampaui masalah pergumulan. Nah, kebanyakan anak Tuhan itu nggak tahu dari mana belajar tentang doa. Dia pikir doa itu pokoknya Tuhan itu kayak pembantu. Cepat-cepat beresin masalah saya. Cepat-cepat beresin kebutuhan saya. Kita selalu berdoa tuh begitu. Makanya nggak heran kenapa banyak orang berhenti berdoa. Karena dia pikir Tuhan itu nggak mau menjawab doanya. Ingat, doa itu bukan bicara tentang Tuhan mengikuti keinginan kita. Ya, kita mesti belajar di sini doa yang benar, ya. Bahwa doa itu bicara tentang kita menangkap apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, ya, ketika kita sedang menghadapi masalah. Nah, jadi mesti pola pikirnya mesti benar. Jadi begini ya, misalkan nih, kalau kita lagi punya masalah, ya, doanya jangan Tuhan beresin masalah saya. Doanya begini, tanya, Tuhan tuh punya maksud apa ya? Ya, punya maksud apa sih dengan masalah ini? Bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Nah, kalau kita berdoanya gitu, terus kita belajar mendengar suara Tuhan, Tuhan tuh pasti bicara. Kalau Tuhan bicara, disitulah sebenarnya iman kita tuh akan bangkit. Dan iman kita itu yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah hidup kita. Jadi, saya pengen kita punya dasar yang benar. Amin. Ya, jangan lagi berdoa seperti begitu. Ya, doa jangan sekedar mengutarakan keinginan, tapi tanya, Tuhan, apa maksud Tuhan? Pernah nggak kita berdoa nanya kayak begitu? Apa maksudmu Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Saya tanya ya, apakah Tuhan punya maksud? Saya tanya ya, nih, apakah Tuhan itu punya maksud jahat nggak sama kita? Halo? Apakah Tuhan mau nggak hidup kita tuh bahasa Jermannya balangsak? Susah, mau nggak Tuhan? Nggak mungkin lah.
Orang Tuhan itu dia mati menyerahkan nyawanya buat kita. Bayangkan, masa dia mau mengizinkan kita menderita, mengizinkan kita punya masalah. Lah, jadi kalau kita punya masalah sebenarnya salahnya di mana? Orang hidup nggak ada yang nggak ada masalah. Oke, setuju ya? Mau orang yang rohani, yang nggak rohani, pendeta, bukan pendeta, pendeta atau pendekar, apapun lah ya. Semua orang di dunia itu hidup punya masalah. Setuju? Ya. Tapi yang membedakannya begini, kalau kita berdoanya dengan benar, ya kita selalu cari apa maunya Tuhan ketika kita punya masalah, pasti Tuhan tuh akan tunjukkan apa maksudnya, apa kehendaknya, apa rencananya. Dan bagian kita tuh nurut aja, taat aja. Maka kita tuh akan jadi orang yang bisa melampaui masalah. Bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jempolnya dong, kasih jempolnya. Ya, jadi saya mau nih ya teman-teman semua di momen breakthrough prayer ini, saya berdoa buat semua yang hadir di sini. Supaya di masa-masa yang sedang semakin sulit ini, kita tuh tidak terpuruk, kita tuh tidak hidupnya jadi lemah, tapi justru di masa-masa sulit ini saya meyakini kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan itu mau bawa, mau angkat kita. Firman Tuhan jelas bilang ya bahwa dunia sedang mengalami kegelapan, Tuhan akan bangkitkan anak-anaknya menjadi terang. Artinya apa? Anak-anak Tuhan itu gak akan jadi gelap di tengah-tengah kegelapan ini. Amin. Tapi kita akan jadi terang. Kita ini akan jadi kesaksian luar biasa. Ya, jadi mari jangan lihat ke belakang. Jangan terus menyesali diri. Jangan terus meratapi masalah-masalah kita. Nggak ada artinya. Setan itu maunya terus membuat kita tuh terkungkung sama masalah. Setan tuh mau membuat kita tuh kayaknya apa ya? Jadi bingung sama hidup. Hari ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk lihat Tuhan ke depan. Amin. Amin, saudara ya. Kita mau sama-sama di momen terobosan doa. Bilang terobosan doa. Bilang sama-sama terobosan doa. Bilang dengan kuat, terobosan doa. Ya, setiap kita ingin punya terobosan hidupnya, betul? Siapa yang di sini nggak mau ngalamin terobosan hidupnya, baik keluarga, keuangan, kesehatan, ya? Yang nggak mau ngalamin terobosan, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan, berarti yang mau ya. Yang mau ngalamin terobosan, angkat tangan. Oh, iya ya. Nah, makanya saya mau kita tuh sama-sama yuk belajar hidup dalam Tuhan tuh dengan benar. Nah, dengan cepat ya, hari ini saya mau bicara lagi hal yang paling penting yang sebenarnya kita sering dengar setiap hari sebagai orang percaya, tapi seringkali kita tuh tidak benar-benar mengalami terobosan di hal ini, yaitu soal iman ya. Judul saya tuh hari ini bicara tentang membangun stamina rohani. Ya, sebelum baca Kolose ini, sorry Stefan, sebelum baca Kolose ini nggak apa-apa, saya nggak ketik ya, tapi saya baca di Alkitab. Nanti ayat itu akan saya bahas. Ya, sebelumnya saya mau baca dulu nih ya, teman-teman juga boleh buka di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Ya, boleh dibuka ya kalau punya Alkitab atau di handphone boleh. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 ya. Firman Tuhan bilang begini, lihat. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, saya baca cukup ayat itu saja. Coba ikuti sama-sama ayat ini, 2, 3. Bertandinglah
dalam pertandingan iman yang benar. Coba sekali lagi sama-sama. 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin. Nah, bicara iman, perhatikan ya baik-baik ya. Baik-baik nih perhatikan. Iman itu sebenarnya sebuah kondisi atau stamina yang harus dimiliki sebagai anak Tuhan. Jadi iman itu sebenarnya bicara tentang kekuatan. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan bilang bahwa kita tuh sekarang tuh sebenarnya ada dalam pertandingan. Ya. Kita sedang ada dalam pertandingan iman yang semakin kuat, semakin besar. Ya. Saudara kalau dengar kata pertandingan ya, saudara akan merasakan siapa yang di sini pernah ikut bertanding. Ya, saya pernah lah pertandingan walau sa-RT gitunya. Pernah lah ikut pertandingan. Biasanya ya, pertandingan itu akan semakin berat levelnya itu di babak penyisihan atau di babak semifinal atau babak final. Babak semifinal atau final, betul? Itu biasanya pertandingan itu akan semakin lebih berat dibanding babak penyisihan. Babak penyisihan mah ya masih bisa menang lah. Tapi begitu masuk ke semifinal atau ke final, kita perlu stamina yang lebih kuat. Amin. Amin. Nah, perhatikan ya. Sadar nggak disadari, iblis maunya kita nggak mau tahu. Tapi Tuhan maunya kita tahu bahwa kita nih di akhir zaman ini, kita tuh sekarang tuh ngerasa nggak sih sedang ada dalam pertandingan yang levelnya makin berat? Kerasa nggak? Hidup makin berat, kerasa nggak? Kerasa ya? Ya, semua sedang mengalami, dunia ini sekarang sedang merasakan hidup makin berat, levelnya makin berat. Dulu ya zaman saya, waktu saya masih umur 20 tahunan, berarti 30 tahun lalu. Cari duit itu gampang pisan. Ya, dan mau makan juga punya uang 3.000 perak, makan bisa kenyang. Sekarang 3.000 perak dapat apa? Apalagi yang anaknya 5, 6 kayak Mr. Budi. Hah? Coba bayangin. Gimana nggak stres sekarang? Ya, dulu zaman saya beli baju satu potong 9.000, 10.000. Sekarang beli baju 100.000. Coba. Makin berat nggak pertandingannya? Makin berat. Nah, tapi kita mesti ngerti. Perhatikan ya baik-baik. Saya ngomong pelan-pelan banget ya. Perhatikan baik-baik. Kita sebagai anak Tuhan, pergumulan kita tuh bukan sama Cien terutama. Tapi pergumulan yang utama itu adalah masalah stamina yang di dalam ini, masalah rohani. Ya, kalau kita ngandelin yang di luar, nggak kuat kita sekarang ini. Banyak yang depresi, banyak yang bunuh diri. Jangankan level-level yang biasa, yang parunya perusahaan besar-besar juga pada gigit jari sekarang. Pusing semuanya. Nah, makanya ya teman-teman semua, perhatikan baik-baik. Iblis itu mau mengalihkan kita. Supaya kita tuh nggak tahu pertandingan yang sebenarnya tuh apa. Halo? Pertandingan kita yang sebenarnya tuh bukan pertandingan melawan COVID yang utama, bukan melawan uang, bukan melawan apapun. Yang pertama tuh sebagai anak Tuhan kita tuh bertanding dalam hal iman. Ya, kalau iman kita hari-hari ini gugur, kalau iman kita hari-hari ini nggak kuat, waduh, kita mau lihat kuasa Tuhan kerja gimana? Halo? Ya. Di dalam, saya baca satu ayat lagi ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Bilang gini, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dibilang ini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Siapakah yang mengalahkan dunia? Sorry, bentar. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa katanya? Iman kita. Bilang sama-sama. Iman kita mengalahkan dunia. Bilang sama-sama. Jadi kalau kita punya stamina iman yang kuat, kita tuh bisa memenangkan semua masalah hidup kita. Yang percaya kasih jempolnya. Ya saudara mesti perhatikan ya. Mesti sampai di level ini. Iman kita tuh harus sampai di level gua bisa mengalahkan apapun dengan iman gitu. Bukan dengan kekuatan sendiri gitu. Ya, ini bicara apa? Stamina. Bilang sama-sama stamina. Ya, yang punya stamina tuh bukan hanya fisik aja, tapi rohani yang kuat. Oke? Nah, saya mau bagi dengan cepat ya. Kita bisa tahu stamina rohani seseorang itu dilihat dari apa? Ada yang tahu nggak? Gimana melihat stamina rohani seseorang? Itu dilihat dari apa? Nah, saya mau jelaskan ada dua hal dengan cepat ya. Nanti kalau ada waktu mau tanya jawab boleh ya. Mau doain boleh. Cuma saya mau jelaskan ini nih. Sebelum ke Kolose, boleh lewat dulu, Sevan. Saya mau kita bahas dua hal ini. Ya. Nah, kalau kita mau lihat seseorang punya stamina kuat atau nggak kuat tuh lihat dari yang mereka lakukan dua hal ini. Yang pertama ya, perhatikan ya. Yang pertama tuh orang tuh melakukan hal yang mendesak. Yang kedua, orang tuh melakukan hal yang penting. Coba bilang sama-sama, hal mendesak dan hal penting. Bilang sama-sama. Nah, ya, stamina orang tuh bisa dilihat dari dua hal ini yang dia lakukan. Apa hal yang mendesak? Saya mau jelaskan pertama. Hal mendesak itu seperti orang sakit dikasih obat. Ya. Jadi hal mendesak tuh kita nunggu sakit ya, baru kita makan obat. Ya, kadang-kadang kalau sakitnya udah terlampau parah, makan obat juga nggak menolong ya, betul? Kalau sakitnya udah terlampau, wah ini mah udah kanker, udah stadium sekian, udah terlambat, diobati mahal-mahal juga nggak sembuh, betul nggak? Nah itu gambaran dari orang kalau melakukan hal yang mendesak tuh begitu. Nanti kalau udah sakit baru cari obat. Nanti kalau udah punya masalah baru cari Tuhan. Nanti kalau udah babak belur keuangannya baru cari Tuhan. Orang tuh umumnya gitu ya. Cari Tuhan itu nunggu kalau susah. Nunggu kalau sakit, nunggu kalau menderita. Kalau lagi senang mah boro-boro cari Tuhan. Ya, tapi itu tuh tidak akan pernah membuat kita punya stamina rohani, nggak mungkin. Jadi orang kayak gini nih sakit sembuh, sakit diobatin lagi sembuh. Nanti kalau udah sembuh sembarangan lagi, jajannya, makannya sakit lagi, lama-lama mati orang kayak begini. Bisa nangkap maksud saya ya? Ya, ini adalah orang-orang yang nggak pernah punya stamina yang kuat kalau hidupnya cuman begitu. Kalau susah cari Tuhan, kalau sulit cari Tuhan, nggak bisa. Tapi yang penting tuh ini hal yang kedua, hal yang penting. Kalau hal penting itu gambarannya seperti orang yang menjaga kebugarannya, ya, yang suka nge-gym misalkan ya, yang jaga kesehatannya. Walaupun lagi sehat, dia tetap jaga makanannya, betul nggak? Lagi sehat, dia tetap berolahraga. Lagi sehat, dia tetap pokoknya menjaga kesehatan dengan baik. Ini artinya orang yang menjaga stamina. Bisa nangkap maksud saya ya? Nah,
secara rohani pun harusnya demikian. Ya, saya berdoa nih buat semua kita yang hadir hari ini ya, supaya kita tuh jadi orang yang melakukan hal yang nomor 2. Bilang sama-sama melakukan hal yang nomor 2, yaitu melakukan hal yang penting. Jangan hanya hal yang mendesak, kalau susah baru cari Tuhan, jangan. Tapi kita mesti benar-benar dari sekarang lagi hidupnya baik juga cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Itu membuat kita tuh punya stamina iman yang kuat. Amin. Bisa nangkep sampai di sini ya? Bisa nangkep ya? Cuman memang kenyataannya ya, orang zaman sekarang tuh sembrono banget hidupnya, semau-maunya, nggak peduli. Ya, pokoknya mah dosa juga dihajar aja. Nggak benar juga dihajar aja. Udah tahu Tuhan bilang, jangan lakukan itu. Ah Tuhan, nggak. Ya, nanti kalau udah jadi masalah, udah punya problem, baru cari Tuhan. Itu nggak mudah, ya. Karena sebenarnya ikut Tuhan tuh bukan hanya cari kesembuhan atau berkat. Ikut Tuhan tuh belajar membangun kekuatan. Bilang sama-sama membangun kekuatan. Ya, saya berdoa hari ini semua teman-teman yang hadir, mulai hari ini berubah. Bilang sama-sama berubah. Ya, saya mau ikut Tuhan bukan karena sekedar melakukan hal yang mendesak, tapi saya mau benar-benar membangun. Bilang sama-sama mau membangun hidup saya. Supaya saya tuh punya stamina kuat, punya iman yang kuat. Kalau punya iman yang kuat, percaya kita punya masalah sebesar apapun bersama dengan Tuhan. Kita lihat mujizat, kita akan lihat terobosan. Doa-doa kita akan melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, kita mesti ya melakukan hal-hal yang penting ini. Bisa nangkep ya dua hal ini perbedaannya ya. Saya mau kasih contoh ya sebelum saya jelasin yang Kolose itu. Di dalam Amsal 6 ini belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 bilang begini, belajarlah dari semut. Siapa yang tahu semut? Ya, semut eta nusok mengganggu di dapur. Ya, banyak kecap, banyak apa. Ya, kita kesel ya sama semut ya, kalau banyak semut ditindes-tindes gitu ya. Tapi di Alkitab ditulis, kita mesti belajar dari semut. Coba. Kita nggak menghargai semut ya. Tapi Alkitab kasih contoh, belajar dari semut. Nah, dibilang begini, hai pemalas, pergilah kepada semut. Nah, ya, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut ini dibilang bijak. Ya, dia orang yang bijak semut ini, bayangin. Ya, masa kita kalah bijak sama semut? Aduh, memalukan ya. Semut itu binatang yang kecil, tapi di Alkitab tuh dipuji sebagai seorang makhluk yang bijak. Tapi di Alkitab saya baca banyak orang-orang itu disebut orang-orang yang bebal, orang-orang yang bodoh. Kayaknya tragis banget ya. Orang tuh ciptaan Tuhan harusnya tuh bijak, malah semut yang lebih bijaksana. Sampai kita disuruh belajar sama semut. Ya, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya katanya. Tidak ada pengaturnya dan gak ada penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, jadi belajar dari semut tuh belajar apanya? Bagaimana dia tuh benar-benar membangun hidupnya untuk tetap bisa kuat di masa-masa sulit. Ya, semut itu rajinnya luar biasa. Ya, kita mesti belajar dari semut. Punya apa ya? Punya antusias, punya gairah ya di dalam Tuhan. Untuk terus ya kita tuh
membangun kerohanian kita. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Kita terus menerima firman-firman yang menjadi kekuatan. Jadi fondasi buat kita. Jadi waktu ada badai, ada masalah, kita tuh tetap kuat. Amin. Ya, belajar dari semut katanya. Ya. Nah, saya mau kita lihat yang Kolose tadi ya. Saya nggak akan panjang-panjang nih di sini ya. Saya hanya pengen kita tuh menangkap hal yang simpel, sederhana, tapi benar-benar ini tuh sebenarnya jadi dasar supaya kehidupan rohani kita, doa kita terutama bisa mendatangkan terobosan yang luar biasa. Jadi Kolose 2 ayat 7 ya, perhatikan baik-baik. Di sini dibilang apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Garis bawahi kata teguh dalam iman. Jadi perhatikan, sebelum punya keteguhan iman, itu ada stepnya dulu. Harus berakar, harus dibangun. Ya. Nanti saya mau jelaskan 4 hal ini ya. Jadi bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ya. Nah, coba lihat dari ayat ini ada 4 hal. Ada 4 hal yang harus terjadi. Yang pertama, berakar. Bilang bersama-sama berakar. Ya. Berakar itu bicara tentang apa? Fondasi. Ya, kita tahulah ya, walaupun nggak semua bisa ngebangun rumah, tapi kita tahu rumah harus ada fondasinya. Kalau nggak ada fondasinya, rumah itu gampang roboh. Ya, sama dengan kerohanian kita. Ya, siapa yang di sini gampang roboh, gampang khawatir lah, gampang takut, gampang gampang ribut, gampang berkelahi, ya, gampang pahit hati, gampang kecewa. Ini bicara soal fondasinya. Makanya ya teman-teman, saya ya fokus hari-hari ini tuh untuk kembali. Tuhan bilang, coba cek fondasi jemaat Tuhan. Ya, karena kalau jemaat fondasinya nggak kuat, ke depan nanti hidup nggak lebih baik, hidup nggak lebih mudah. Kalau fondasinya nggak kuat, nanti kita nggak akan tahan menghadapi masa-masa yang lebih berat di hari-hari ke depan. Ya, jadi mari pastikan yuk bersama-sama bahwa kita tuh harus bangun akar, fondasi dalam hidup kita. Nah, setelah kita punya fondasi yang kuat, fondasi ini bicara tentang bagaimana pola pikir. Saya nggak catat ya. Jadi fondasi itu sebenarnya apa? Cara berpikir dan cara hidup. Ya, jadi cara pikir kita sama cara hidup kita itu harus sesuai dengan firman. Amin. Ya, jadi jangan berpikir menurut pikiran sendiri. Kita harus cocokkan cara pikir kita. Ya, kita harus sinkronkan cara pikir kita sama firman. Ya, jadi setiap kali kita ngambil keputusan, waktu kita punya problem, cek keputusan ini cocok nggak sama firman. Nah, itu fondasi. Kalau nggak cocok sama firman, walaupun kelihatannya menarik, jangan. Nah, kadang-kadang kita tuh, udahlah, nggak apa-apa, nggak sesuai kehendak Tuhan juga. Yang penting menarik, yang penting cepat, yang penting gampang. Tapi ternyata jadi problem baru, punya masalah baru. Kenapa? Karena kita nggak sinkron, cara pikirnya nggak cocok sama firman. Makanya anak-anak Tuhan itu penting sekali merenungkan firman, membaca firman, memperkatakan firman, itu nggak bisa lepas. Orang anak-anak Tuhan kalau nggak pernah merenungkan firman, apa yang ada di pikirannya? Hal-hal dunia terus, itu gampang roboh ya. Jadi pikiran-pikiran dunia itu sebenarnya seperti rumah nggak ada fondasinya. Kita harus punya pikiran-pikiran yang berasal dari firman, kuat, kokoh. Itulah fondasi. Bisa nangkep ya?
Ya, setelah kita berakar, baru dibangun. Dibangun ini bicara apa? Diperlengkapi untuk melayani, diperlengkapi hidup kita tuh dengan apa ya? Dengan tujuan-tujuan Tuhan, dengan karunia-karunia dari Tuhan. Ingat ya, Tuhan tuh kasih kita tuh karunia-karunia yang luar biasa untuk membangun hidup kita dan jadi berkat. Tapi seringkali itu nggak keluar dari hidup kita karena kita nggak pernah dibangun, kita nggak pernah diajar gitu ya, kita nggak pernah dimuridkan. Ya, kita hanya ibadah datang tapi nggak pernah dimuridkan. Nah, saya pengen setiap kita nih di sini ngerti yang namanya dibangun, diperlengkapi gitu. Ya, didandani. Coba bilang sama-sama, didandani. Ya, didandani sama firman Tuhan supaya apa? Kita nih jadi cakap, jadi punya perlengkapan untuk bisa hidup dan bisa melayani. Jadi berkat. Amin. Nah, kedua hal ini berakar dibangun udah terjadi, saudara akan jadi orang yang semakin teguh imannya. Nah, ini baru nih. Ya, teguh semakin kuat. Jadi semakin mahir dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi problem, menghadapi apapun, kuat gitu. Tahu kisahnya Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego? Tahu nggak? Tahu kisahnya Sadrak, Meshach, Abednego yang dimasukkan ke dapur api? Ya, waktu dia nggak mau menyembah patung yang dibuat raja. Kalau kamu tidak menyembah patung, kamu akan dibakar di dapur api yang apinya semakin panas. Apa yang terjadi, saudara? Sadrak, Meshach, Abednego teguh, kuat imannya. Waktu dia masuk dapur api, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Nah, itu iman yang mengalahkan dunia tuh begitu. Ya. Jadi iman kita tuh harus sampai di level itu. Begitu kita punya problem, tapi kita bisa berkemenangan di tengah problem. Bahkan mujizat Tuhan bisa datang dalam hidup kita. Oh, luar biasa, saudara. Amin. Saya percaya itulah level iman yang Tuhan mau sebenarnya dimiliki anak-anak Tuhan. Tapi setan maunya tuh bikin kita tuh imannya terpuruk, imannya hancur. Makanya penting berakar, dibangun, jadi teguh imannya. Dan yang terakhir ini ucapan syukur ini bicara apa? Kemenangan. Bilang sama-sama kemenangan. Amin. Jadi saudara mau nggak hidupnya penuh ucapan syukur? Artinya mengalami kemenangan-kemenangan. Kita harus membangun stamina rohani kita. Membangun iman kita. Ingat, kita sedang ada dalam pertandingan. Sadar tidak sadar, peduli tidak peduli, masa bodoh mau ataupun tidak, ya kita ini akan masuk dalam pertandingan. Kalau kita nggak punya kekuatan, pasti kita kalah. Kita kalah. Padahal Tuhan tuh janji bahwa Tuhan tuh mau memberi kemenangan kepada anak-anak. Ayat terakhir sebelum nanti kita akan tutup dalam doa dan diskusi atau apa boleh saya serahkan nanti Stefan. Saya mau baca satu ayat terakhir Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Boleh baca seseorang, siapa ya yang bisa baca Mazmur 20 ayat 7? Boleh Ibu Lona baca, silakan. Mazmur 27 ayat 20 ayat 7. Oh, 20 ayat. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Siapa yang di sini mau mengalami kemenangan yang gilang gemilang, Cung? Ini janji Tuhan loh. Menangnya bukan menang tipis. Bukan menang kebetulan. Tapi menangnya dikatakan gilang gemilang. Itu janji Tuhan. Anak-anak Tuhan itu harus mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Karena Tuhan Yesus sudah berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian.
dan dia tuh berkemenangan. Dan kita yang ada di dalam Tuhan harusnya hidupnya berkemenangan. Makanya tadi Daud bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Nah, lihat nih terakhir. Memberi kemenangan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Bilang sama-sama, orang yang diurapinya. Ya. Jadi saudara dengan saya harus terus diurapi sama Roh Kudus. Amin. Kita harus berdoa minta supaya kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hidup kita. Makanya lewat penyembahan, lewat doa terobosan, lewat memperkatakan iman, kita tuh sedang menarik kuasa Tuhan. Tuhan itu sudah beri kuasa kepada kita. Bilang sama-sama, Tuhan sudah beri kuasa sama kita. Itu yang Tuhan kasih. Cuman anak Tuhan nggak pede. Anak Tuhan nggak yakin kalau hidupnya punya kuasa. Kenapa? Karena dia melihat dirinya sendiri, dia melihat kekurangan, dia melihat kelemahan, dia melihat masa lalu. Stop melihat hal seperti itu. Jangan izini Roh Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Roh Kudus ada dalam diri kita. Makanya lewat doa terobosan, kita tuh sedang mengobarkan roh doa. Kita terus berdoa, kita terus memperkatakan iman. Teman-teman yang bisa berdoa dalam bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh yang kuat. Supaya kita tuh merasakan yang namanya hadirat Tuhan terus. Sampai kita tuh ya, perhatikan. Kita jadi sadar setiap hari bahwa Tuhan ada sama kita. Saudara, kalau kita sadar, kalau Tuhan selalu tiap hari bersama dengan kita, kita pasti kuat. Masalahnya, banyak orang sekarang lebih sadar sama masalahnya, lebih sadar sama pergumulannya, ya, yang bikin dia takut dan khawatir daripada sadar keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Makanya bangun manusia rohani kita, bangun kehidupan roh kita dengan doa terobosan sampai kita tuh merasakan hadirat Tuhan setiap hari. Kita sadar ada hadirat Tuhan setiap hari. Itulah yang membuat kita tuh mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Iman kita akan dibangun dengan luar biasa. Amin. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Saya mau berdoa. Berkata-kata di hatimu dan juga boleh keluarkan mulutmu, katakan, Tuhan, Tuhan, aku mau kuat, Tuhan. Aku mau tinggal di dalam Tuhan. Berdoa, saudara. Aku mau lupakan yang di belakangku, Tuhan. Aku gak mau hidup dengan kekuatanku sendiri lagi. Come on, berdoa, berdoa, berdoa. Katakan, Tuhan, aku tahu roh Tuhan ada dalam hidupku, bersama denganku. Mulai hari ini Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau lebih dekat sama Tuhan. Aku mau lebih banyak berdoa, Tuhan. Aku mau lebih banyak melihat kekuatan Tuhan. Aku gak mau mataku hanya melihat masalah. Aku gak mau mataku hanya melihat penderitaan. Aku gak mau mataku hanya melihat kesusahan dan kesusahan. Walaupun dunia hari ini sedang penuh dengan kesusahan, tapi aku gak mau hanya melihat itu. Katakan kekuatan Tuhan yang ada dalam hidupku. Katakan, sudah berdoa. Kamu berdoa. Tuhan, aku mau, Tuhan, hari ini, Tuhan, urapanmu turun. Minta urapannya di dalam nama Yesus. Aku berdoa, Tuhan, supaya ada urapan Tuhan, supaya ada kehadiran Tuhan yang lebih nyata, yang lebih kuat. Come on, berdoa, berdoa sampai kau merasakan jamahan Tuhan. Saya merasakan, saudara, hadirat Tuhan sedang turun di tempatmu. Hadirat Tuhan sedang melingkupi engkau. Kasih Tuhan sedang kembali memeluk engkau. Engkau yang sudah lama gak bersekutu dengan Tuhan. Engkau yang sudah lama jauh dari Tuhan. Engkau yang sudah lama merasa engkau itu sepertinya gak ada kekuatan. Malam hari ini kasih Tuhan melingkupi engkau. Malam ini kehadiran Tuhan nyata, sehingga engkau melihat dengan iman. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada terobosan terjadi, ada terobosan. Lihat, dalam semua masalah hidupmu, dalam semua pergumulanmu, sakit, penyakit, anakmu, semua keuanganmu, lihat, Tuhan sedang melakukan terobosan-terobosan di situ. Imanmu harus bisa menangkap ini. Imanmu harus bisa mengambil ini. Tuhan, aku berdoa supaya roh iman itu turun hari ini. Turun dalam hidup anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengalami terobosan saat ini. Terima, saudara. Terima dengan iman. Terima dengan kekuatan Tuhan hari ini. Tuhan akan membuat engkau menjadi kuat.
Tuhan mau mulai hari ini bangun stamina rohanimu, bangun kehidupan imanmu. Engkau akan menghadapi pertandingan dan engkau akan mengalami kemenangan. Janji Tuhan bukan kekalahan. Janji Tuhan kemenangan. Kalau selama ini engkau merasa kalah, mulai malam hari ini katakan, Tuhan, malam hari ini aku mau bangkit. Aku mau bangkit, Tuhan. Dan aku mau mulai kemenangan, dimulai dari hubunganku dengan Tuhan. Dimulai dari kehidupan doaku, Tuhan. Aku mau mulai, Tuhan, berkemenangan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Aku mau mengejar Tuhan melebihi apapun, Tuhan. Aku percaya ketika aku mencari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan, semua dilimpahkan. Tuhan, aku berdoa sekali lagi, di dalam nama Yesus, hadirat-Mu, kuasa firman-Mu, roh iman dibangkitkan kembali Tuhan. Supaya anak-anak-Mu yang hadir hari ini, benar-benar Tuhan, tahu bahwa di dalam dirinya ada kemenangan yang sudah Tuhan taruh. Dan doa-doanya menjadi doa-doa yang membawa terobosan mujizat, kuasa, yang membawa pemulihan dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa terobosan hari ini. Terima saudara, kuasa terobosan itu terjadi malam hari ini. Dan engkau akan melihat hidupmu tidak sama lagi. Hal-hal yang baru boleh terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan Stefan untuk angkat satu pujian dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Haleluya. Biar malam hari ini Tuhan firman-Mu bisa kami renungkan dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami mulai membangun fondasi dalam hidup kami dengan benar. Ajari kami terus Roh Kudus, untuk kami selalu intim dengan Tuhan, untuk kami memiliki roh doa, agar terus roh kami menyala-nyala di dalam Engkau, agar kami terus melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Biar sore malam hari ini Tuhan mampukan kami untuk melakukan hal yang benar, hal yang berkenan, hal yang kudus, hal yang mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami. Sebentar kami akan satu dengan yang lain, kami sama-sama akan saling menopang, kami akan saling sharing satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, saling menghibur dan saling membangun. Kami percaya malam hari ini terobosan terjadi dan kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.